Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu banyak kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku pengikut jejak langkahnya hingga yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan bertausiah dengan judul Ikhlas. Ya ma'syiral muslimin rahimakumullah. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa menjadi guru itu harus ikhlas. Seberapapun gaji yang ia dapat tidak boleh dipermasalahkan, karena membagi ilmu itu harus didasari dengan ikhlas. Lantas, apakah konsep ikhlas itu memang seperti itu? Menurut Muhammad Dusaini dalam bukunya, ikhlas bukan berarti menolak imbalan atas pekerjaan yang telah ia lakukan. Menerima ataupun menolak tidak ada kaitannya dengan keikhlasan. Justru jikalau ada orang yang menolak imbalan karena kan takut disangka tidak ikhlas, maka sejatinya ia tidak ikhlas dalam hal itu. Ikhlas juga bukan memberi sedekah ala kadarnya. Jumlah sedekah yang banyak ataupun sedikit tidak ada kaitannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menambah jumlah sedekah dikarenakan takut dikira tidak ikhlas, maka ia sebenarnya tidak ikhlas. Demikian juga orang yang pasrah menerima nasib yang kurang baik, bersikap aktif ataupun pasif ketika menerima nasib yang kurang baik tidak ada hubungannya dengan ikhlas. Bahkan kalau orang yang ditimpa musibah hanya terdiam diri pasrah tanpa melakukan apapun supaya terlihat ikhlas, berarti orang tersebut tidak ikhlas. Ikhlas pada hakikatnya adalah melakukan sesuatu karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Apapun motifnya, apapun tujuannya, semua perbuatan harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Insan ayat 9 tentang orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridha Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, baik itu berupa materi ataupun jasa, harus dilandasi dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sejak awal memiliki tujuan melakukan sesuatu hanya karena Allah, maka ia telah menjadi orang yang ikhlas. Ketika sampai pada level tersebut, ia tidak akan menghiraukan apapun yang terjadi setelahnya. Apapun ia akan mendapatkan balasan dari orang yang ia bantu atau tidak. Kondisi hatinya juga tidak akan berubah-ubah. Hatinya tidak menjadi senang ketika mendapat balasan, tidak juga bersedih ketika tidak mendapatkannya. Bahkan dalam ayat di atas, sebatas ucapan terima kasih pun tidak ia harapkan. Hal ini menjelaskan bahwa upah atau gaji yang didapatkan karena bekerja tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Apabila sejak awal bekerja dan meniatkannya kepada Allah, maka ia sudah menjadi orang yang ikhlas. Adapun gaji yang diberikan memang sudah menjadi haknya karena telah mengerahkan waktu dan tenaga untuk bekerja, sehingga jumlah gaji yang diterima tidak bisa menjadi patokan untuk menilai keikhlasan seseorang. Keikhlasan juga menjadi landasan pokok utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mungkin beribadah tanpa dibarengi dengan keikhlasan, karena beribadah memang harus ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada Allah semata. Kalau kita beribadah tanpa dibarengi dengan rasa ikhlas, maka harus hati-hati karena bisa terjatuh dalam perbuatan syirik. Ibadah yang dilakukan supaya dilihat orang akan menjadi riya yang merupakan syirik kecil. Apabila ibadah karena ditunjukkan kepada selain Allah, maka orang yang melakukannya telah jatuh kepada syirik, dan itu termasuk dosa besar. Perintah beribadah dengan ikhlas terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 29.
yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Yang artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah kepada setiap sholat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengikhlaskan dalam ayat tersebut adalah beribadah dengan tujuan hanya kepada Allah semata, tidak ada tujuan lain. Juga dalam berdoa dan berharap sasarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, kita harus kembali memperbaiki niat kita dalam segala aspek perbuatan yang dilakukan, baik kegiatan ibadah maupun kegiatan lainnya. Karena segala perbuatan yang kita lakukan akan bernilai sebagaimana yang kita niatkan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang dia niatkannya. Sehingga hanya perbuatan yang ditujukan kepada Allah sajalah yang bisa dikatakan sebagai keikhlasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.